warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anjaresta dengan NIM 11920606061. Di sini saya akan membahas tentang lipid dan struktur lipid. Lipid mengacu pada golongan senyawa hidrokarbon nonpolar dan hidrofobik. Mengapa begitu? Karena nonpolar, lipid tidak terlarut dalam pelarut seperti air, tetapi lipid terlarut dalam larutan seperti alkohol, ether, atau kloroform. Nah, fungsi biologis terpenting lipida diantaranya untuk menyimpan energi, sebagai komponen struktur utama membran sel, sebagai penyisalan molekul, sebagai bahan baku bagi biotesis basa-basa purin serta primidin yang menyusun asam nukleat, biosintesis asam amino, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis lipid yang paling banyak adalah lemak atau triagliserol yang merupakan bahan bakar utama bagi hampir semua organisme. Adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi endotermal, rangkaian dari hidrokarbon. Nah, lipid ini bersifat amfifilik, yang artinya lipid mampu membentuk struktur fleksibel seperti vesikel, liposom, atau membran lain yang berada di lingkungan yang basah. Lipid ini secara biologisnya sebagian berasal dari dua jenis subsatuan atau blok bangunan, yaitu biokimia dari gugus ketoasil dan gugus isoperma. Dengan menggunakan pendekatan ini, lipid dapat dibagi ke dalam 8 kategori. Jenis-jenis pada lipid. Kategori tersebut yaitu asam lemak, trigliserida, fosfolipid, sphingolipid, sterolipid, prenolipid, saccharolipid, dan poliketida. Pertama itu asam lemak atau yang disebut dengan fatty acid. Istilah umum ini menggambarkan asam lemak, konjugasi, dan turunannya, yang merupakan kelompok beragam molekul disintetis oleh rantai perpanjangan dari primer asetil dan maloni, atau dalam proses ini disebut dengan sintetis lemak. Mengapa begitu? Karena asam lemak sendiri merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai 4-24 atom karbon dan memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang yang dapat menyebabkan kebanyakan lipida tidak larut dalam air dan tampak berminyak atau berlemak. Untuk yang kedua ada triglycerida, terdiri dari terutamanya mono, di, dan triglyceride, artinya yang diganti. Yang paling terkenal menjadi ester asam lemak gliserol, juga dikenal sebagai triglycerida. Nah, merupakan komponen utama dari lemak penyimpan pada sel hewan maupun sel tumbuhan, tetapi umumnya tidak dijumpai dalam membran. Triglycerida ini merupakan molekul hidrofobik nonpolar bersifat tidak larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, benzena, atau ether yang sering dipergunakan untuk ekstraksi lemak dari jaringan. Ketiga, ada fosfolipid atau yang disebut dengan gliserofosfolipid, yang mana ada di alam dan merupakan komponen kunci dari lapisan ganda lipid sel, serta terlibat dalam metabolisme. Selain lipid yang berada dalam keadaan bebas, ada juga lipid membran. Lipid membran ini paling banyak yaitu fosfolipid. Fosfolipid yang merupakan lipid yang berkaitan dengan fosfat anorganik. Fosfolipid juga mempunyai fungsi utama sebagai unsur struktur membran. Beberapa lipida juga berkaitan dengan protein spesifik membentuk lipoprotein. Sedangkan yang berkaitan dengan karbohidrat disebut dengan glikolipid. Contoh fosfolipid ditemukan di membran biologis adalah fosfatidilkolin atau juga dikenal sebagai PC, GPCHO, dan lecitin. Untuk yang keempat ada sphingolipid. Sphingolipid merupakan keluarga senyawa kompleks yang berbagai fitur strukturalnya umum. Tulang punggung dasar sphingoid yang disintetis dari asam aminoserin dan lemak rantai panjang asil
COA, kemudian diubah menjadi ceramides, fosfofingolipid, glikosipongelipid, dan senyawa lainnya. Asam lemak jenuh biasanya dengan panjang rantai 16-26 karbon fosfongelipid utama atom. Yang kelima ada sterolipid. Lipid bersifat dapat disabunkan dan tidak dapat disabunkan. Satu kelas utama lipid yang tidak tersabunkan adalah steroid. Steroid yang merupakan komponen penting membran, dan steroid juga merupakan molekul kompleks yang larut di dalam lemak dengan 4 cincin yang saling bergabung. Steroid yang paling banyak adalah sterol, yang merupakan steroid alkohol. Kolesterol adalah sterol utama pada jaringan hewan. Molekul kolesterol mempunyai gugus polar pada bagian kepalanya, yaitu gugus hidroksil pada posisi 3. Bagian molekul ini yang lain merupakan struktur nonpolar dan yang relatif kaku. 6. Ada prenolipid. Lipid prenol disintetis dari prekursor 5 karbon difosfat dan dimentiali isopentenil yang dihasilkan terutama melalui asam mevalonik atau MVA. Nah, isoprenoidnya sederhana yang dibentuk oleh penambahan unit C5 berturut-turut dan diklasifikasikan menurut jumlah unit-unit struktur yang mengandung lebih dari 40 karbon yang dikenal sebagai politerpena. 7. Ada saharolipid, yang merupakan gambaran senyawa asam lemak yang dihubungkan langsung ke tulang belakang gula membentuk struktur kompatibel membran. Dalam saharolipid ini pengganti monosakarida untuk hadir backbone gliserol dan trigliderida dan fosfolipid. Nah, yang terakhir ada poliketida. Poliketida disintetis dengan polimerase subunit asetil dan propionil oleh enzim klasik serta enzim iteratif dan multimodular. Mereka terdiri dari sejumlah besar metabolit sekunder dan produk-produk alami dari hewan, tumbuhan, sumber bakteri, jamur, dan kelautan, dan memiliki keragaman struktur yang besar. Struktur lipid berdasarkan kimia. Lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam, lemak, dan gliserol. Selain itu, ester gliserol membentuk lemak dan minyak. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Nah, untuk perbedaan lemak dan minyak dapat dibedakan dari sifat fisis dan kimia, yaitu dari asal pembentuk, asam lemak, esensial, bentuk dalam wujud kamar, dan titik didihnya. Nah, maka dapat disimpulkan sifat-sifat lipid sebagai berikut.